Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali hadir menyapa Anda. Dari Komen Center Padang Panjang bersama saya Deret Emarika, kita langsung ke informasi pertama. Pertama, di Sumatera Barat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran luncurkan pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan pekotaan atau PBB P2 bersama Bank Nagari melalui aplikasi Tokopedia. Bersama Bank Nagari, Wali Kota Fadli Amran luncurkan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan pekotaan atau PBB P2 melalui aplikasi Tokopedia Jumat 18 November 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota. Pemanfaatan aplikasi Tokopedia guna pembayaran PBB P2 ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Wako Fadli menyampaikan pembayaran PBB P2 ini merupakan terobosan yang hendaknya bisa menstimulasi percepatan digitalisasi di berbagai sektor di Kota Padang Panjang, termasuk dalam birokrasi. Semua payment dan juga database seluruh instansi pemerintah, IKTP terkoneksi, ya, peta wilayah kita, geospasial kita, paymentnya, perbankannya, itu bisa masuk dalam satu data besar Indonesia. Dan kita menjadi salah satu pioneer karena kita menjadi terbaik tahun ini di Indonesia. Ini luar biasa. Sementara itu, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah Tokopedia, Emir Rizan mengatakan, terwujudnya pembayaran PBB P2 lewat Tokopedia merupakan bentuk komitmen Pemko Padang Panjang terhadap percepatan digitalisasi keuangan. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dadang Arif Kusuma menjelaskan, perkembangan transaksi elektronifikasi di Padang Panjang berkembang dengan baik. Semester 1 2022, skornya 100% dan sudah di level digital. Sedangkan Direktur Utama Bank Nagari diwakili pimpinan Divisi Pemasaran Hardi Putra mengungkapkan rasa bangga pada Pemko Padang Panjang yang memiliki pemikiran yang maju berkat wali kotanya. Dijelaskannya, Bank Nagari, Pemko Padang Panjang, dan Tokopedia saling bersinergi. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Dibuka Wali Kota Fadli Amran di Diklat Pelatih dan Wasit Sumatera Barat digelar Hapkido Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Aula BBI Ekor Lubuk, Padang Panjang. Diklat Pelatih dan Wasit tingkat Sumatera Barat Sabtu Ahad 19 hingga 20 November oleh Hapkido Sumbar dilaksanakan di Aula Balai Benih Ikan Gajah Tanang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pelatih dan wasit daerah yang memiliki kompetensi dan lisensi. Wali Kota Fadli Amran yang membuka kegiatan tersebut Sabtu 19 November 2022 menyampaikan dukungannya dan meminta kegiatan ini tidak hanya melatih bela diri, akan tetapi kedisiplinan, kepatuhan, dan mental. Tahapan-tahapan pelatihan yang harus dilakukan secara berkala dan strategis. Jadi jangan terputus, ya. Jangan sampai dingin, mumpung masih hangat. Insya Allah pemerintah Kota Padang Panjang siap next time untuk berkolaborasi. Ketua Pengda Hapkido Indonesia Sumbar, Risnaldi Ibrahim mengucapkan terima kasih atas dukungan Wako Fadli kepada bela diri tersebut. Sementara itu, Ketua KONI Padang Panjang Primer mengutarakan harapannya agar Hapkido menjadi cabur yang banyak mendulang medali emas pada Porprov nanti. Haris Suyata dan juru kamera tim Padang Panjang TV. Hadiri sosialisasi aplikasi Siap Kerja dan pedoman bekerja ke luar negeri secara prosedural di SMK Negeri 2 Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran sampaikan pentingnya keterampilan dan kedisiplinan dalam mencari kerja. Mempunyai keterampilan dan menanamkan kedisiplinan, hal ini sangat dibutuhkan dalam mencari pekerjaan. Hal ini disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat memberikan motivasi kepada siswa dan alumni SMK Negeri 2 Padang Panjang dalam kegiatan sosialisasi aplikasi Siap Kerja dan pedoman bekerja ke luar negeri secara prosedural Sabtu 19 November 2022 di sekolah tersebut. Selain skill dalam bekerja, Wako Fadli menyampaikan perlunya menanamkan kedisiplinan dari usia dini karena dengan kedisiplinan akan membangun karakter yang lebih baik. Lebih lanjut, dengan adanya sosialisasi aplikasi Siap Kerja dan juga motivasi yang diberikan, siswa maupun alumni SMK ini bisa mencari peluang pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ewa Soska mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi Pemko dengan Bursa Kerja, khususnya SMK Negeri 2 Padang Panjang. Turut hadir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar dan UPT BP2MI Wilayah Sumbar Bayu Aryadi sebagai pemateri dalam sosialisasi tersebut. Dega Paduana dan juru kamera tim PPTV Padang Panjang sepekan. Setelah Kota Padang Panjang capai Universal Health Coverage atau UHC, kini pekerja rentan risiko tinggi akan menerima BPJS Jaminan Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Fadli Amran saat mengisi Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai. Saat kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, pada Ahad 20 November 2022, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan, setelah Kota Padang Panjang mencapai Universal Health Coverage, seluruh masyarakat terjamin layanan BPJS Kesehatan. Kini Pemko menyasar pekerja rentan dengan risiko tinggi untuk mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Lewat BPJS Ketenagakerjaan ini, Wako Fadli menyebutkan pekerja rentan yang mengalami kecelakaan kerja ada jaminan sosial yang didapat. Di samping itu, Wako Fadli menyampaikan adanya anggaran hingga 800 juta rupiah dari Pemko guna biaya penanggulangan dampak cuaca angin kencang, hujan badai yang dialami masyarakat saat ini. Kemudian Wako Fadli juga menjelaskan terkait dana insentif daerah atau DID yang didapatkan Padang Panjang. Berkat kerjasama Pemko dan masyarakat terkait penanganan COVID-19, inflasi dan penyerapan anggaran yang baik, dana 8,9 miliar rupiah didapat dari pemerintah pusat. Dana ini nantinya bakal dialokasikan untuk BLT BBM bagi KK yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, subsidi BBM untuk angkot, ojek, dan bantuan bibit tanam cabai untuk kelompok wanita tani atau KWT dan masyarakat yang berminat. Hari Suyata dan juru kamera tim PPTV Padang Panjang sepekan. Satu-satunya di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang menerima program Zimart yang merupakan program Bank Permata Syariah dalam menyalurkan zakat yang diterima. Program Zimart ini merupakan program dari Bank Permata Syariah dalam menyalurkan zakat yang telah diterima. Sebanyak 18 mustahik yang tersebar di setiap kelurahan di Kota Padang Panjang menerima program tersebut dengan total 7,5 juta rupiah. Zimart berbentuk warung kecil yang bisa membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya mustahik mendaftarkan diri ke Basnas untuk mengikuti program tersebut. Diresmikan Deputi 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Republik Indonesia, Imdadun Rahmat, bersama Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Herwin Bustaman, Ketua Unit Pengelola Zakat Bank Permata Syariah Habibullah, dan jajaran Basnas Provinsi Sumatera Barat. Imdadun mengatakan Zimart telah beroperasi di 10 provinsi di Indonesia dengan 1.766 yang sudah berdiri. Tahun depan sudah direncanakan akan bertambah sebanyak 1.000 lagi dan capaian 2.500 pada 2023. Wawako Asrul mengapresiasi Basnas Kota Padang Panjang yang sangat luar biasa dengan banyaknya bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yang membutuhkan, baik itu bidang usaha, kesehatan, sekolah, UMKM, dan penanggulangan bencana. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Bersama Ketua DPRD Mardiansyah dan Forkopimda, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran lakukan peninjauan lapangan ke proyek pembangunan Sport Center dan meminta kontraktor untuk mengejar pembangunan venue utama, mengingat Porprov 2023 akan diselenggarakan di Kota Padang Panjang. Wako Fadli meminta kepada kontraktor untuk bisa mengejar venue utama mengingat akan diadakannya perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2023 di Kota Padang Panjang. Untuk progres pembangunannya, Direktur PT Tureloto Batu Indah Muhammad Ilham Fadilah mengatakan besi akan on-site pada Selasa atau Rabu ini sebanyak 64 ton dan juga parsial mendatangkan alat borpil serta alat pendukung untuk fabrikasi besi. Untuk mengejar presentase progres ke depannya, Ilham menjelaskan pihaknya akan mulai mengerjakan pondasi borpil untuk gedung serbaguna. Lalu parsial tim yang lain akan buka akses untuk ke venue outdoor, persiapan untuk lahan wall climbing, skatepark, tenis outdoor, dan basket outdoor sehingga bisa jalan beriringan. Ditambahkannya, ada sedikit kendala saat ini karena intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga kondisi jalan untuk bahan-bahan cukup terganggu. Mengatasi kendala tersebut, pihaknya akan memakai opsi limestone atau batu kapur guna memperkeras jalan untuk akses bahan menuju ke lokasi pekerjaan.
Dega Paduana, dan juru kamera tim PPTV Padang Panjang sepekan. Pemko melalui Dinas PUPR gelar BIMTEK Manajemen Keselamatan Konstruksi yang diikuti peserta dari PPK dan PPTK Konstruksi seluruh OPD se-Kota Padang Panjang. Bimbingan teknis atau BIMTEK Manajemen Keselamatan Konstruksi di Aula Hotel Pangeran Padang Panjang pada Senin 21 November 2022 digelar selama 3 hari hingga 23 November, menghadirkan peserta yang merupakan PPK dan PPTK Konstruksi di seluruh organisasi perangkat daerah se-Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Asrul dalam acara pembukaan mengatakan, dengan adanya pemahaman tentang keselamatan kerja bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi, akan dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan sesuai amanat aturan perundang-undangan. BIMTEK ini sebagai bukti komitmen Pemko dalam membangun sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa konstruksi agar meminimalisir dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral ataupun material, kehilangan jam kerja maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Wawako Asrul juga berharap kepada peserta BIMTEK dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang manajemen keselamatan konstruksi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Disambut Wali Kota Fadli Amran dan rombongan dan Pomdam 1 Bukit Barisan Daniel Prakoso kunjungi Subdenpom 145 Padang Panjang, Selasa 22 November 2022. Dan Pomdam 1 Bukit Barisan Kolonel CPM Daniel Prakoso mengunjungi Subdenpom 145 Padang Panjang beserta rombongan di kantor Subdenpom pada Selasa 22 November 2022. Kunjungan tersebut disambut Wali Kota Fadli Amran bersama Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, dan Secatabe Letkol Infantri Yusuf Saud Tanjung, Kepala Kejaksaan Ilma, dan Yonbe Pelopor Brimob Kompol Jen Rival, Komandan Subdenpom, Kapten CPM Brata Gautama, dan Ramil 01 Padang Panjang, Kapten Infantri Rudi Saragi. Pada kunjungannya ini, Kolonel Daniel bersilaturahmi bersama Pemko Padang Panjang dalam memonitoring rehab bangunan kantor Subdenpom Padang Panjang, di mana Pemko memberikan hibah untuk Subdenpom yang sudah dianggarkan sebesar 200 juta rupiah pada APBD 2022 melalui BPBDkes Bangpol. Biaya yang sudah dianggarkan ini dipergunakan untuk penggantian atap, ganti kusen, jaringan listrik, perbaikan sel tahanan, dan pembuatan gudang senjata serta pengecatan, dengan target pekerjaan selesai hingga 25 Desember nanti. Wako Fadli juga menyambut baik kedatangan Kolonel Daniel beserta istri dan rombongan yang sudah mengunjungi dan memonitoring pekerjaan rehab kantor tersebut. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Kunjungi Padang Panjang, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Pusat, Muhammad Rizal Mertua Damanik, ingatkan bahaya stunting kepada kader Pokja Kampung KB Lembuti. Berkunjung ke Kota Padang Panjang, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan atau Lalitbang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Pusat, Muhammad Rizal Mertua Damanik, mengingatkan tentang bahaya stunting kepada para kader Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Lembuti, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, pada Selasa 22 November 2022. Rizal mengatakan persoalan stunting bukan hanya tugas BKKBN saja, tetapi juga menjadi tugas bersama untuk mempersiapkan 1000 hari pertama kelahiran atau masa emas kehidupan, sehingga membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Rizal karena telah berkunjung ke Kota Padang Panjang. Wawako Asrul mengungkapkan, Kota Padang Panjang merupakan salah satu yang terbaik di Sumatera Barat dalam pengelolaan program Bangga Kencana pada 2020. Untuk 2022 ini, Wali Kota juga telah mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Pusat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Nova Erayanti Asrul, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur, Camat, Lurah, serta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera tim PPTV Padang Panjang sepekan. Kendati diterpa hujan dan angin, perlombaan solo song dan vokal grup dalam rangka memperingati HUT
Korpri ke-51 Rabu 23 November 2022 tetap berlangsung meriah. Bertempat di Amphitheater PDIKM Kota Padang Panjang, perlombaan dibuka Ketua Pelaksana Zulkifli yang mengatakan perlombaan ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT Korpri ke-51. Zulkifli juga menginformasikan untuk pemenang vokal grup dan solo song ini nantinya juga akan tampil saat resepsi perayaan HUT Korpri pada 29 November mendatang. Lomba solo song diikuti sebanyak 22 orang dan 12 grup untuk vokal grup dari organisasi perangkat daerah sekota Padang Panjang. Juri diantaranya Fitri Anora, Yon Henry, dan Yon Henry. Pada akhir perlombaan, para juri langsung mengumumkan para pemenang, di mana untuk solo song juara 1 diraih perwakilan Sedako, juara 2 dari Dinas Pangan dan Pertanian, dan juara 3 diraih Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk vokal grup juara 1 diraih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juara 2 RSUD, dan juara 3 diraih Dispangtan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran paparkan inovasi dalam babak penilaian presentasi Kepala Daerah Innovation Government Award atau IGA tahun 2022 di ruang sidang Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 40 pemerintah daerah masuk nominasi tahapan presentasi Innovative Government Award 2022 yang terbagi dalam beberapa klaster, yaitu nominator provinsi sebanyak 7 Pemprov, nominator kabupaten sebanyak 12 Pemkab, nominator kota sebanyak 12 Pemko, nominator daerah perbatasan sebanyak 5 Pemda, nominator daerah tertinggal sebanyak 4 Pemda. Wali Kota Fadli Amran paparkan inovasi dalam babak penilaian presentasi Kepala Daerah Innovative Government Award tahun 2022 pada Rabu 23 November 2022 di ruang sidang utama Kemendagri. Padang Panjang merupakan satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Barat yang sampai ke tahap penilaian presentasi ini. Di hadapan tim penilai yang berasal dari kementerian, lembaga, universitas, dan perwakilan media ini, Wako Fadli memaparkan 2 inovasi pilihan yaitu pena kerja ASN di bidang kepegawaian untuk kategori digital dan Smart Surau atau Masjid 5 Ramah Nurul Huda untuk non-digital. Pengelolaan inovasi di Kota Padang Panjang sudah didukung regulasi peraturan daerah sampai dengan SK Wali Kota. Wako Fadli menjelaskan juga tentang tata kelola pemerintahan yang mengakar dan jujur serta kolaborasi dengan masyarakat menjadi modal untuk menciptakan inovasi-inovasi tersebut. Wako Fadli mempresentasikan hal ini dengan Deputi Kemenpan RB Diah Natalisa dan perwakilan dari Kemenko Polhukam serta Yogi Anugraha dari Kompas TV dalam acara yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri tersebut. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. 4 kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas diselenggarakan Pemko melalui Kelurahan Silayang Bawah bekerjasama dengan Puskesmas Bukit Surungan. 4 kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas diselenggarakan pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kelurahan Silayang Bawah bekerjasama dengan Puskesmas Bukit Surungan di lapangan Rest Area Kamis 24 November 2022. 4 kegiatan ini diantaranya senam bersama, pemeriksaan kesehatan atau screening penyakit tidak menular, tidak merokok, dan makan makanan sehat. Kepala Puskesmas Busur, Yusri Yanti menyampaikan, Germas merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi Germas ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. Kegiatan Germas ini terdiri dari beberapa aktivitas, diantaranya melakukan aktivitas fisik, budayakan makan buah dan sayur setiap hari, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban sehat. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan.
Sebanyak 384 putra-putri Padang Panjang menerima anugerah Hafiz yang diselenggarakan oleh Basnas. Seleksi diakhiri dengan penyerahan hadiah oleh Wakil Wali Kota Asrul di Masjid Islamic Center. Sebanyak 384 putra-putri menerima anugerah Hafiz yang diselenggarakan Basnas Kota Padang Panjang. Seleksi diselenggarakan sejak Selasa 22 November hingga berakhir Kamis 24 November 2022 yang diakhiri dengan penyerahan hadiah oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di Islamic Center. Ketua Basnas Kota Padang Panjang, Syamsuarni mengungkapkan para pemenang Anugerah Hafiz 2022 dibagi menjadi 4 kategori. Kategori 1 juz terdapat 226 pemenang, kategori 2 juz 85 pemenang, kategori 3 juz 51 pemenang, dan kategori 5 juz 22 pemenang. Para pemenang diberi hadiah berupa medali dan piagam penghargaan, serta uang tunai. Untuk 1 juz Rp500.000, 2 juz Rp750.000, 3 juz Rp1.000.000, dan 5 juz Rp1.250.000. Syamsuarni juga mengatakan selain lomba, kegiatan ini juga dalam rangka memetakan potensi penghafal Al-Quran di Padang Panjang sehingga memudahkan proses pembinaan yang dibutuhkan ke depan. Sementara itu, Wawako Asrul mengatakan Pemko mengapresiasi Basnas yang telah menggelar kegiatan Anugerah Hafiz ini. Rifki Mahendra dan juru kamera MLDA Padang Panjang sepekan. Disaksikan Ketua Korpri Padang Panjang Sony Budaya Putra, lomba fashion show baju kurang basi badan Teluk Balango mengakhiri rangkaian perlombaan hari ulang tahun Korpri ke-51 di Kota Padang Panjang. Lomba fashion show baju basi badan Teluk Balango mengakhiri rangkaian perlombaan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-51 di Kota Padang Panjang yang diadakan pada Kamis 24 November 2022. Disaksikan Ketua Korpri Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra di Amphitheater PDIKM, perlombaan berlangsung sukses dan meriah. Sebanyak 20 peserta fashion show baju basiba dan 20 peserta fashion show Teluk Balango menampilkan pakaian dari masing-masing OPD. Saat membuka acara, Sekdako Sony menyampaikan tujuan dilaksanakannya lomba ini untuk menampilkan pakaian yang digunakan saat hari Jumat pada Minggu Ganjil setiap bulannya, di mana ASN bisa mencontoh pakaian yang sesuai pada perlombaan ini. Para juri fashion show terdiri dari Ketua Program Studi Desain Mode Institut Seni Indonesia, Dini Yanuarmi, Desainer Indonesia Fashion Chamber Cabang Sumbar, Rela Tulusia, dan Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dekranasda Kota Padang Panjang, Azani Maizwar. Dengan kriteria penilaian diantaranya desain, kombinasi warna dan bahan, kreativitas, kerapian, dan penampilan. Pada akhir acara, para juri mengumumkan para pemenang diantaranya untuk kategori baju basiba juara 1 diraih Disporapar, juara 2 Bapeda, juara 3 dimenangkan oleh Setdako. Sedangkan untuk kategori Teluk Balango juara 1 Setdako, juara 2 Disporapar, dan juara 3 Kecamatan Padang Panjang Timur. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi Padang Panjang sepekan. Diikuti 75 peserta dari Sumatera, Kota Padang Panjang menjadi tuan rumah uji kompetensi penguji kendaraan bermotor. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Asrul. Kota Padang Panjang menjadi tuan rumah uji kompetensi penguji kendaraan bermotor atau Ranmor yang diikuti 75 peserta se-Sumatera. Dibuka Wakil Wali Kota Asrul pada Kamis 24 November 2022, uji kompetensi berlangsung hingga Jumat 25 November 2022. Wawako Asrul mengapresiasi dilaksanakannya uji kompetensi di kota berjuluk Serambi Mekah ini oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia atau IPKBI. Pada Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan PT Hino Motor Sales Indonesia. Wawako Asrul juga mengatakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna pelaksanaan uji kompetensi memadai di kota ini. Fasilitas IT yang baik salah satunya di Institut Seni Indonesia untuk ujian CAT. Haris Suyata dan juru kamera tim PPTV Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.